dengan data atau upload datanya ini melalui PLN Mobile tadi. Jadi melalui PLN Mobile, Bapak Ibu istilahnya pasti lebih yakin data dari Bapak Ibu ini tidak disalahgunakan oleh orang yang tiba-tiba datang ke rumah Bapak. Oke. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan. Apabila tadi sudah disampaikan sama Pak Thomas terkait batasan antara PLN dengan pelanggan. Nah, PLN itu punya batasan kewenangan, Bapak Ibu. Kami di PLN hanya bisa melayani pelanggan sampai dengan meteran. Jadi selebihnya meteran ke dalam rumah itu ada instalasi milik pelanggan yang PLN nggak boleh. Kita tidak punya kewenangan untuk mengotak-atik yang ada di instalasi dalam rumahnya. Nah, yang berkembang di masyarakat, ya yang saya tahu pokoknya kalau listrik ada masalah ke PLN, pasti seperti itu. PLN mencoba untuk menggandeng anak perusahaannya untuk bisa memberikan keterbatasan layanan tadi. PLN nggak bisa melayani untuk instalasi dalam rumah, Bapak Ibu. Nah, di sini ada di aplikasi PLN Mobile juga itu ada yang namanya listrik queue. Listrik queue ini adalah anak perusahaan dari PLN yang ditugaskan untuk bisa membantu masyarakat untuk mengurus atau memperbaiki instalasi di dalam rumahnya. Karena kalau PLN tidak memiliki kewenangan, kami nggak boleh masuk sampai ke instalasi pelanggan. Nah, ini juga perlu kami sampaikan, listrik queue ini berbayar. Jadi beda dengan PLN. Kalau PLN layanannya tidak berbayar karena memang itu layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sementara listrik queue ini di luar kewenangan PLN. Jadi kalau pengecekannya ada di dalam instalasi milik pelanggan atau di dalam rumah Bapak Ibu, itu ada biayanya. Kalau pengecekannya itu ada di meteran yang dilakukan oleh PLN, itu tidak ada biayanya. Jadi kalau ada petugas kami yang meminta, itu bisa dilaporkan juga. Karena tidak ada biaya untuk pengecekan meteran yang dilakukan oleh PLN. Next. Untuk selanjutnya berlanjut ke Pak Thomas, penyebab listrik padam. Kabel besar ya, kabel besar antara tiang-tiang. Kalau kabel SR itu kabel antara tiang ke meteran. APP itu alat meteran ya, meteran sama MCB. Kalau misalnya terbakar atau macet, jadi bisa kita laporkan di PLN Mobile. Yang kedua adalah bencana alam, bisa pohon tumbang mengenai instalasi listrik ya, terus juga banjir. Khusus untuk banjir itu juga agak berbahaya juga ya. Yang ketiga, perbaikan gangguan transmisi. Biasanya skop padamnya jauh lebih besar, jadi tidak cuma level kelurahan, bisa jadi levelnya udah level provinsi ya. Terus yang terakhir adalah pemeliharaan jaringan metode minim padam. Untuk pemeliharaan tetap kita kasih tahu, kita kasih izin ke kelurahan atau RW untuk pemadaman gardu. Berikut adalah tips untuk menghindari bayar listrik di ruangan kita. Pertama, kita harus lindungi anak dari jaringan listrik. Mudahnya ini ya, kita perlu perhatikan apabila anak-anak mainan layangan dan juga mainan drone gitu. Terus yang kedua, kita hindari dan kita mengingatkan suami istri kamarnya agar jangan bakar sampah dekat dengan jaringan listrik. Di sini gambarnya ini ya, gambarnya tiang ya, cuman dikatakan asetnya tidak cuma tiang, kita ada aset gardu distribusi ya, minta tolong, minta listriknya. Jadi apabila Bapak Ibu punya rumah yang istilahnya lebih dari satu, rumahnya nggak dipakai tapi masih pengen listriknya ada, ganti aja ke Prabayar. Bapak Ibu hanya tinggal ngisi tokennya aja. Nah, kalau dia masih pakai pasca bayar, masih ada pembayaran. Nah, itu yang mungkin dianggap masyarakat sebagai abonemen. Nah, itu adalah 40 jam nyalanya. Jadi dikenakan kepada pelanggan hanya ketika rumah itu kosong.
atau rumah itu tidak memenuhi jam nyala minimumnya saja. Jadi tidak ada penambahan untuk abonemen itu ketika tambah daya. Yang ada, apakah tarifnya nanti naik, itu tergantung pemakaian dari Bapak Ibu. Kita nggak menutup kemungkinan, wah nanti saya naik daya dari 1.300 ke 2.200, kok tagihan listriknya nambah? Ya pasti nambah, karena pemakaiannya nambah. Tapi kalau secara rupiah perkaliannya tidak ada kenaikan di 1.300 ke 2.200. Saya di sini menyampaikan lebih awal. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mendengar, saat ini sedang ramai yang namanya akan ada penyesuaian tarif naik, tarif listrik naik. Tarif dasar listrik naik itu akan diterapkan di bulan Juli depan untuk yang prabayar. Kalau yang pasca bayar pasti akan terkena di bulan Agustusnya, karena pemakaian di bulan Agustus itu pemakaian di bulan Juli itu ditagihkannya di bulan Agustus. Tapi tenang, kalau Bapak Ibu dayanya masih di bawah 3.500. Karena kenaikan tarif ini hanya dikenakan pemerintah untuk daya 3.500 ke atas. Jadi dasarnya adalah pemerintah menganggap masyarakat yang sudah menggunakan daya 3.500 ke atas itu adalah masyarakat yang mampu. Jadi untuk daya 2.200 ke bawah itu tarifnya masih sama, 1.444,7. Kalau sudah 3.500, bulan depan tarifnya naik di 1.699. Itu hanya untuk pelanggan yang dayanya di atas 3.500 ke atas. Kalau dayanya masih di bawah itu, yang masih dengan tarif yang sama. Nah, kenaikan tarif ini juga bukan dari PLN yang menerbitkan. Jadi PLN itu hanya melaksanakan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Itu untuk kenaikan tarif. Saya menyambung Pak Sujiman tadi terkait SRO. Betul yang disampaikan Pak Sujiman, SRO itu harus ada NIDI-nya. NIDI nggak bisa dikeluarkan PLN, betul. NIDI itu ada bangsang. Kalau sama kayak dulu tuh bangsang yang paling nyebutnya. Jadi ada PT-nya. Per tahun ini, mulai bulan Maret, memang ada penyesuaian dari Kementerian SDM, Pak. Jadi untuk pelanggan yang harus pasang baru ke PLN harus menyediakan SRO dan NIDI. Sebelum Maret 2022, PLN itu bisa memproseskan pelanggan hingga satu paket SRO-nya. Jadi pelanggan membayar satu ke PLN itu sudah dapat dengan paket SRO-nya. Tapi memang kami di PLN ini harus menjalankan kebijakan dari Kementerian SDM. Jadi ada peraturan baru yaitu penyesuaian ketika pelanggan mau pasang baru, dia harus ada NIDI dan SRO. Sebenarnya ini tujuannya bagus. Kalau dulunya belum ada NIDI dan SRO, PLN nggak bisa mengecek apakah instalasi di pelanggan ini benar-benar dipasang secara baik. Mungkin kalau dulu kita masang atau Bu Sri bikin rumah, minta tolong ke tukang listrik buat bikin instalasi di dalamnya ya Bu ya. Mungkin biasanya seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan muncul kebijakan dari Kementerian SDM membuat peraturan agar menerbitkan NIDI. NIDI itu hanya bisa dikeluarkan oleh badan yang memiliki izin untuk operasi. Jadi istilahnya instalasi ibu di dalam rumah itu sudah terverifikasi. Itu untuk mencegah nanti adanya kebocoran. Seperti itu kurang lebihnya. Di rumah jadi Pak RT. Jadi saya mau bertanya, itu tiang itu kita penggeseran tiang, apakah dari warga masyarakat yang membayar untuk penggeseran uang tiang itu, apa itu tanggung jawab negara? Karena tiang itu ada di tengah jalan. Dulunya memang bukan di tengah jalan, cuman karena itu dulunya sudah terbentuk bangunan rumah dan pemilik bangunan itu sudah membangun, akhirnya tiang itu jadinya posisinya agak
ke tengah jalan. Ini di gang Pak ya, bukannya di jalan raya besar. Itu menggeser itu, apakah anggarannya itu dari masyarakat, apa dari negara? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak RT ya. Hampir ya. Ya, Pak RT. Pergeseran tiang itu di PLN ada dua Pak. Yang pertama pergeseran tiang yang diminta secara pribadi oleh personel pelanggan. Yang kedua permohonan yang diminta karena adanya kendala atau tiang PLN itu menghalangi akses. Nah, dalam artian apabila tiang PLN itu menghalangi akses jalan, yang pertama saya tidak bisa memutuskan Pak, karena itu perlu dilakukan survei terlebih dahulu. Tapi yang bisa diupayakan yang pertama, Bapak mohon membuatkan surat dengan pernyataan dari warga Bapak disampaikan ke manajer kami. Nanti akan ditinjau lebih ulang. Apabila memang itu menjadi kendala akses masyarakat, biasanya itu tidak dikenakan biaya. Jadi tiang akan dipindahkan oleh PLN apabila memang tiang tersebut secara akses jalan itu mengganggu masyarakat. Nah, PLN juga akan melihat dulu untuk historinya dulu seperti apa. Apakah tiang ini memang benar-benar dipasangnya tiba-tiba menghalangi akses atau dulunya tidak ada akses. Mbak Aziz, selamat ya. Oke. Ya, selamat kepada Ibu Yang dapat door prize. Bu, agak ke tengah aja, Bu. Sudah. Dapat door prize kita. Oleh. Bu, ya, gini nih. Video ini gini. Oke. Yeay, kongres Bang Aziz dapat setrikaan. Surprise yang paling besar itu Ibu Evi. Nah, itu Devi. Nanti kita follow. Oke. Ya. Oke. Ini Nah, inilah kompor induksi ya buat Kelurahan Ragunan dari PLN. Semoga bermanfaat. Oke. Oke.